Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat mencintai ilmu dan agama. Ia selalu memuliakan para ulama, memberi tempat istimewa bagi siapapun yang dianggap ahli ilmu. Namun di balik kemuliaan itu, mulailah muncul orang-orang yang mengaku ulama, padahal ilmu mereka dangkal, dan niat mereka hanyalah popularitas serta harta. Mereka pandai berbicara, namun kosong makna, pandai mengutip ayat, namun jauh dari akhlak. Raja yang tak ingin salah langkah mengundang mereka ke istana untuk berdiskusi dan memberi nasihat agama. Hari itu, aula istana penuh. Para ulama palsu duduk dengan pakaian indah, sorban tinggi, janggut terawat. Namun hati mereka dipenuhi kesombongan. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki berpakaian sederhana. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, matanya tajam penuh kecerdikan. Dialah Abu Nawas. Ia tidak diundang sebagai ulama, hanya sebagai penghibur istana. Namun, siapa sangka, di balik keluguannya, tersimpan hikmah yang dalam. Raja pun membuka majelis. "Wahai para ulama," kata sang raja, "berilah aku nasihat, agar aku dapat memimpin negeri ini sesuai dengan ridha Allah." Satu persatu, para ulama palsu berdiri. Mereka berbicara panjang lebar. Namun semua terdengar indah di telinga, kosong di hati. Ada yang memuji raja berlebihan, ada yang berbicara tinggi tanpa solusi, bahkan ada yang saling menyalahkan pendapat. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ketika semua selesai, raja menoleh padanya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau diam saja? Apakah engkau tak punya pendapat?" Abu Nawas bangkit perlahan. Ia menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Wahai raja, aku hanyalah orang bodoh. Bagaimana mungkin aku berbicara di hadapan para ulama besar ini?" Para ulama tersenyum sinis. Mereka merasa menang. Namun, Abu Nawas melanjutkan, "Tetapi, jika Paduka mengizinkan, aku ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana." Raja mengangguk. Abu Nawas pun menoleh kepada para ulama dan berkata, "Wahai para ahli agama, jawablah dengan jujur. Manakah yang lebih berat di sisi Allah, ilmu tanpa akhlak atau akhlak tanpa ilmu?" Aula mendadak sunyi. Para ulama saling berpandangan, tak satu pun langsung menjawab. Sebagian berkata, "Ilmu tentu lebih utama." Yang lain membantah, "Akhlaklah yang lebih penting." Perdebatan pun memanas, suara meninggi, emosi menguasai. Abu Nawas kembali duduk, tersenyum tenang. Raja mulai gelisah, hingga akhirnya Abu Nawas berdiri kembali dan berkata, "Wahai raja, jika mereka benar-benar berilmu, mereka tak akan saling merendahkan. Jika mereka benar-benar berakhlak, mereka tak akan saling meninggikan diri." Ruangan kembali hening. Raja mulai memahami sesuatu, namun Abu Nawas belum selesai. Ia menyiapkan ujian yang lebih dalam, dan di bagian berikutnya, kecerdikannya benar-benar akan membungkam para ulama palsu, tanpa makian, tanpa hinaan, hanya dengan kebenaran. Keesokan harinya, raja memanggil kembali seluruh ulama dan Abu Nawas. "Kemarin," kata raja, "aku melihat perdebatan, namun belum menemukan kebenaran. Hari ini, aku ingin jawaban yang jujur." Abu Nawas melangkah maju. "Wahai raja," katanya, "izinkan aku menguji mereka dengan satu perbuatan kecil." Ia lalu meminta seorang pelayan membawa sekantong emas dan selembar kertas kosong. Abu Nawas berkata, "Wahai para ulama, tulislah di kertas ini satu nasihat yang benar-benar kalian amalkan dalam hidup, bukan yang kalian ucapkan di mimbar." Satu persatu mereka menulis, namun wajah mereka gelisah, tangan gemetar, kata-kata terhenti. Ketika kertas dibuka, isinya indah, namun tak satu pun berani bersumpah bahwa ia benar-benar mengamalkannya. Abu Nawas lalu mengambil kertas kosong terakhir. Ia menulis singkat, "Takut kepada Allah, meski tak dilihat manusia." Ia menyerahkan kertas itu kepada raja. Raja membaca, lalu menunduk lama. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "apakah engkau lebih berilmu dari mereka?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tidak, wahai raja, aku hanya tahu satu hal. Ilmu tanpa kejujuran adalah kebohongan, dan agama tanpa akhlak
adalah topeng. Para ulama palsu tertunduk. Tak satu pun mampu menjawab. Raja pun berdiri dan berkata lantang, "Hari ini, aku belajar bahwa yang paling berbahaya bagi umat bukan orang bodoh, tetapi orang yang berpura-pura alim." Sejak hari itu, raja tak lagi menilai seseorang dari pakaian, gelar, atau kefasihan bicara, melainkan dari akhlak dan kejujurannya. Dan Abu Nawas kembali hidup sederhana, tanpa gelar, tanpa pujian, namun namanya dikenang sepanjang zaman. Hikmah kisah ini, ilmu sejati tidak membuat kita merasa tinggi, melainkan membuat kita semakin takut kepada Allah. Dan kecerdasan terbaik adalah yang digunakan untuk membela kebenaran, bukan untuk meninggikan diri.